Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 23201270. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu sistem penjadwalan proses dalam sistem operasi yaitu Guaranteed Scheduling. Jadi kita lanjut. Di pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu penjadwalan proses atau pengertiannya. Kemudian yang kedua adalah kriteria pengukuran dalam penjadwalan itu seperti apa. Yang ketiga, tipe-tipe penjadwalan. Yang keempat adalah algoritma penjadwalan. Yang kelima, kita baru membahas tentang guaranteed scheduling. Oke, yang pertama, apa itu penjadwalan proses? Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Proses ini sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input ataupun output secara efisien. Adapun penjadwalan itu bertugas untuk memutuskan proses apa yang harus dijalankan dan kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Jadi intinya penjadwalan proses ini adalah mekanisme dalam mengurutkan suatu proses, suatu beberapa proses itu kita urutkan. Jadi kita bisa menentukan proses apa yang harus berjalan dan berapa lama atau kapan proses itu dapat berjalan. Lanjut. Kemudian apa saja kriteria dalam pengukuran penjadwalan itu? Yang pertama di sini ada adil, efisiensi waktu tanggap, turnaround time, dan throughput. Yang pertama adalah adil. Jadi apa itu adil? Jadi adil atau fairness ini adalah proses-proses yang ada itu diberlakukan sama semua. Yang artinya mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses. Jadi tujuannya untuk menjamin tiap proses mendapatkan bagian dari proses yang adil. Jadi adil di sini maksudnya adalah memastikan bahwa proses-proses yang ada itu mendapatkan bagiannya masing-masing. Kemudian yang kedua ada efisiensi. Efisiensi di sini adalah proses dihitung dengan berapa perbandingan atau rasio waktu pemrosesan tersebut. Yang tujuannya untuk menjaga proses agar tetap dalam keadaan sibuk atau pemrosesan hingga efisiensi itu menjadi maksimum. Kemudian yang ketiga ada waktu tanggap atau response time, yang artinya adalah waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah tersebut dimasukkan program sampai hasil pertama yang muncul di layar. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu tanggapnya. Yang keempat ada turnaround time, yang dimana artinya adalah waktu yang dihabiskan dari saat program atau proses tersebut mulai masuk ke dalam sistem sampai proses tersebut diselesaikan dalam sistem. Jadi maksudnya adalah turnaround time itu adalah waktu yang dihabiskan dari suatu proses. Jadi ada beberapa proses. Dan turnaround time itu adalah waktu proses dari masing-masing proses tersebut. Nah, di mana rumusnya adalah waktu eksekusi dijumlahkan dengan waktu menunggu. Jadi waktu eksekusi dari proses tersebut ikut dijumlahkan dengan waktu tunggu dari proses tersebut juga. Yang dimana sasarannya adalah untuk meminimalkan turnaround time-nya. Yang kelima adalah throughput, yang artinya adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Yang dimana sasarannya untuk memaksimalkan jumlah pekerjaan atau job yang diproses per satu interval waktu. Semakin lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Oke, kemudian kita membahas apa saja tipe-tipe penjadwalan itu. Baik dalam eh, tipe-tipe penjadwalan itu ada tipe jangka pendek, jangka menengah, jangka menengah dan jangka panjang.
Penjadwalan jangka pendek ini bertugas untuk menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Kalau penjadwalan jangka menengah ada untuk menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Kemudian untuk penjadwalan jangka panjang itu bekerja terhadap antrian batch. Batch itu adalah proses-proses yang dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang apa saja eh, apa saja algoritma dalam penjadwalan proses tersebut. Dibedakan menjadi dua, yaitu preemptif dan non-preemptif. Preemptif itu adalah proses yang diberi jatah waktu oleh pemroses dan pemroses dapat diambil alih oleh proses lain. Sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Jadi intinya ketika ada proses satu datang, nah proses tersebut itu bisa digantikan oleh proses yang lain dan proses yang pertama tersebut bisa dilanjutkan lagi setelah proses yang kedua itu selesai. Itu contohnya. Kemudian eh, yang kedua adalah non preemptive. Yang dimana non preemptive itu adalah proses yang diberi jatah waktu oleh pemroses dan pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu tersebut selesai. Jadi berbeda dengan preemptive. Non preemptive itu contohnya misalkan ada proses yang pertama datang. Nah, proses yang pertama ini harus sampai selesai terlebih dahulu prosesnya. Kalau sudah selesai, baru bisa digantikan oleh proses yang berikutnya. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Nah, antara preemptif dan non preemptif ini ada beberapa jenisnya. Untuk preemptif ada RR atau round robin, ada SRF yang berarti shortest remaining first. Yang ketiga ada PS atau priority scheduling. Yang keempat ada GS, guaranteed scheduling. Untuk non preemptif, yang pertama ada FIFO atau first in first out atau VS. Artinya first come first serve. Yang kedua adalah SCF atau shortest job first. Yang ketiga ada HRN atau highest ratio next. Yang keempat adalah MFQ ya apa atau multiple feedback queues. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang GS atau Guaranteed Scheduling. Oke, kita masuk ke materinya yaitu Guaranteed Scheduling. Jadi apa itu Guaranteed Scheduling? Guaranteed Scheduling adalah salah satu pendekatan penjadwalan dalam sistem operasi yang memberikan jaminan tertentu kepada proses dalam hal penggunaan sumber daya, terutama CPU. Pendekatan ini berfokus pada keadilan atau fairness dengan menjamin bahwa setiap proses mendapatkan bagian waktu CPU sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Jadi misalnya ada sejumlah user atau end user yang sedang login, maka tiap-tiap user itu dijanjikan akan menerima 1/n dari kemampuan CPU. Jadi intinya dari beberapa user atau proses itu akan mendapatkan bagiannya masing-masing berdasarkan kemampuan CPU-nya. Nah, untuk meyakinkan bahwa setiap user mendapatkan jatah waktu penggunaan CPU sesuai dengan haknya, maka sistem harus tahu berapa CPU time yang diperlukan oleh setiap proses dalam satu user, dan juga CPU time yang diperlukan oleh tiap-tiap user. Jadi kita harus mencari CPU time dari tiap-tiap user itu, baru kita bisa mengetahui jatah dari tiap-tiap user tersebut dalam penggunaan CPU-nya. Nah, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari guaranteed scheduling ini? Untuk kelebihannya, yang pertama adalah dari aspek keadilan. Ini di mana semua proses mendapatkan waktu CPU sesuai dengan jaminan yang ditetapkan.
Yang kedua adalah prioritas dinamis, yang berarti proses dengan waktu kurang dari jaminan diberi prioritas lebih tinggi. Atau yang paling kecil itu diberikan urutan yang pertama. Kemudian yang ketiga dari efisiensi untuk sistem interaktif, yang dimana memberikan waktu respons yang baik tanpa mendominasi CPU. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa setiap proses itu mendapatkan bagiannya masing-masing. Jadi tidak ada yang dapat jatah yang banyak sekali, ada yang dikit sekali, itu tidak. Jadi punya bagiannya masing-masing. Kemudian untuk kekurangannya apa saja? Yang pertama adalah penyelesaian dan pembagian waktu yang terlalu rumit. Kemudian yang kedua adalah mengganggu penjadwalan dan pemrosesan yang lain. Seperti definisi preemptif yang tadi, bahwa satu proses itu bisa didahului oleh proses yang lain sebelum proses yang pertama tersebut selesai. Yang ketiga adalah ukuran file atau size yang kecil terhambat karena diberi waktu yang sama. Oke, berikutnya. Nah, garanti scheduling ini punya rumusnya. Yang pertama di sini ada JWP. JWP ini adalah jangka waktu pemrosesan, yang dimana bisa kita cari dengan membagi arrival time dibagi dengan banyaknya proses. Arrival time ini maksudnya adalah waktu tibanya user tersebut. Jadi misalkan user yang pertama itu datang pada menit kedua, sedangkan user yang kedua datang di menit kelima. Nah, menit kedua ini maksudnya adalah arrival time-nya atau waktu tibanya. Kemudian ada R. R itu adalah rasionya, yang dimana bisa kita cari dengan burst time dibagi dengan JWP. Burst time ini adalah waktu yang diperlukan untuk memproses suatu user. Nah, itu dibagi dengan jangka waktu pemrosesan yang telah dicari sebelumnya. Nah, kita masuk ke contohnya. Jadi misalkan kita punya 4 user. Ada P1, P2, P3, dan P4. Yang dimana AT atau arrival time-nya untuk P1 adalah 2, P2 12, P3 10, P4 adalah 8. Kemudian burst time-nya atau waktu pemrosesannya untuk P1 adalah 8, 15, 10, dan juga 2. Nah, untuk mencari JWP, seperti yang pada rumus tadi, JWP ini adalah arrival time-nya dibagi dengan jumlah prosesnya. Di sini kita ketahui kalau jumlah prosesnya itu ada 4. P1, P2, P3, dan P4. Jadi di sini untuk JWP yang P1 itu 2 dibagi dengan 4. Kemudian ditemukan 0,5. Kemudian JWP yang P2 adalah 12 dibagi dengan 4, ketemu 3. Kemudian 10 dibagi 4, ketemu P3-nya adalah 2,5. Kemudian yang untuk P4 adalah 8 dibagi dengan 4, ketemu 2. Untuk R atau rasio, itu bisa kita temukan dengan cara membagi burst time-nya dengan JWP-nya. Maka untuk P1 itu 8 dibagi dengan 0,5 yang menghasilkan 16. Kemudian 15 dibagi 3 ketemu 5, 10 dibagi 2,5 ketemu 4, 2 dibagi 2 ketemu 1. Nah, untuk urutannya berdasarkan pengertian yang tadi, urutan dalam garanti scheduling itu dimulai dari rasio terkecil. Jadi bisa kita lihat di sini, untuk rasio terkecilnya adalah berada di P4. Maka P4 itu memiliki urutan 1, kemudian dilanjut P3 4, P2 5, kemudian yang rasio tertinggi P1 dengan 16. Maka urutannya dari P4, P3, P2, kemudian P1. Sehingga jika kita visualisasikan menggunakan Gantt chart, kita bisa tahu kapan proses tersebut dimulai dan kapan proses tersebut berakhir. Nah, di sini kita tahu kalau urutannya tadi P4, P3, P2, kemudian P1. Kemudian kita cari berapa waktu mulainya atau waktu akhirnya juga. Di sini saya tulis di bagian atas ini adalah
burst time-nya. Nah, untuk mencari waktunya, waktu mulainya atau waktu akhirnya, itu dengan cara menjumlahkan burst time-nya dengan waktu awalnya. Contoh, misalkan untuk mula-mula sudah jelas kita memulai dengan apa? Dengan menit ke 0. Jadi yang pertama tadi P4. Nah, kemudian dijumlahkan dengan burst time-nya P4, yaitu 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka P3 ini dimulai pada menit kedua. Nah, untuk mencari waktu berakhirnya, itu kita jumlahkan dengan burst time-nya. 2 ditambah dengan 10. Jadinya 12. Lanjut ke P2, itu 12 dijumlahkan dengan 15, ketemu hasil akhirnya 27. Lanjut ke P1, 27 dijumlahkan dengan burst time-nya P1, yaitu 8, hasilnya 35. Nah, untuk lebih lanjutnya kita coba di Excel ya, supaya kita lebih tahu bagaimana detailnya mengerjakan itu, terutama dalam simulasi di dalam Excel. Baik, untuk selanjutnya, mari kita coba menggunakan Excel. Ya, yang pertama kita buat dulu tabelnya. Yang pertama ada proses, kemudian ada arrival time atau AT, kemudian BT atau burst time, kemudian ada JWP atau waktu jangka waktu pemrosesan. Kemudian ada rasio atau R, kemudian adalah urutan. Baik, misalkan kita ambil contoh seperti tadi, kita punya proses 1, P1, P2, P3, dan P4. Kita tengahkan. Kemudian misalkan kita punya AT-nya 1, kemudian 3, 5, kemudian 6. Kemudian untuk burst time-nya, kita ambil contoh 12, 8, 6, dan juga 4. Nah, berdasarkan rumus ini, kita bisa cari JWP-nya menggunakan rumus di Excel, yang dimana AT dibagi dengan jumlah prosesnya. Sebelum itu kita cari dulu jumlah prosesnya berapa. Mungkin kita menganggap ini oh gampang saja ya, ada P1, P2, P3, P4, berarti jumlahnya ada 4. Nah, di Excel ini kita bisa menggunakan rumus yang namanya counta. Kita ketikkan saja counta. Nah, di sini ada counta. Nah, counta ini fungsinya apa? Untuk apa? Fungsinya untuk menghitung jumlah kolom yang ada isinya. Jadi misalkan kita mau menghitung jumlah prosesnya nih, kita drag aja P1 sampai P4. Nah, kita enter, maka ketemu jumlah prosesnya ada 4. Nah, kemudian kita lanjut ke JWP-nya. JWP-nya tadi adalah arrival time dibagi dengan jumlah prosesnya. Kita sorot saja arrival time-nya dibagi dengan jumlah prosesnya. Nah, supaya jumlah prosesnya ini tidak kemana-mana kolomnya ketika di copy ke bawah, maka kita tambahkan dengan simbol dolar di sini. Nah, bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Ketika kita enter, kemudian kita copy, hasilnya ketemu. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau kita nggak menambahkan dolar di sini? Coba kita hapus, kita enter. Nah, kalau kita copy ke bawah, nah maka akan error. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini tuh mengambil kolom yang kosong. Makanya bakalan error dan nggak bisa dibagi. Makanya itulah tujuan kenapa kita kasih simbol dolar di sini. Maksudnya apa? Jadi di sini untuk mengunci
untuk mengunci baris ke-11. Jadi baris ke-11 ini adalah tadi 4 ya. Nah, supaya baris ini nggak kemana-mana, ke-12, ke-13, kita kunci pakai simbol dolar di sini. Oke, kita antar, kita lanjutkan, kita tarik ke bawah, hasilnya ketemu. Kemudian untuk rasio, bisa kita cari dengan membagi BT atau burst time-nya dengan JWP-nya yang sudah kita temukan tadi. Kita sorot BT-nya dibagi dengan JWP-nya. Nah, ini kita nggak usah dikasih dolar karena kita perlu sampai bawah. Kita enter. Nah, kita copy, ketemu. Nah, berdasarkan materi yang tadi, untuk menentukan urutannya, kita bisa menentukan dari jumlah rasio terkecil hingga terbesar. Di sini jumlah rasio terkecilnya dimulai dari P4. Jadi ini 1. Kemudian yang terkecil kedua ada P3. Kemudian P2. Yang terakhir P1. Nah, kemudian kita bisa cari jumlah total dari berstemnya. Jumlah, oh total. Nah, kita cari jumlah total berstemnya ada berapa. Kita drag ke bawah. Eh, bentar salah. Ini sum. Nah, sum ini fungsinya untuk menjumlahkan kolom yang ada angkanya. Kita enter, maka ketemu total 30. Kemudian kita cari average-nya atau rata-rata. Rata-rata dari burst time-nya. Caranya adalah total dari burst time itu dibagi dengan jumlah prosesnya. Maka kita bisa temukan rata-rata atau rasio average-nya adalah 7,5. Kita taruh tabel dulu biar rapi. Oke, kemudian berdasarkan materi yang tadi kita bisa mensimulasikan menggunakan Gantt chart. Kita bisa tuliskan ada 4 proses, di mana urutan yang pertama adalah kita tahu P4, kemudian ada P3, P2, kemudian P1. Nah, kita bisa cari awal mulai proses tersebut dimulai. Pertama-tama sudah basi 0, kemudian kita bisa jumlahkan dengan burst time-nya milik P4. Kita sama dengan eh, jumlah awalnya kita jumlahkan dengan burst time milik P4-nya. Nah, sama dengan P4 sama dengan 4. Kemudian untuk yang ketiga, kita bisa jumlahkan yang awal dengan burst time-nya milik P3. Ini terus dijumlahkan dengan burst time-nya P3. Nah, ketemu 10. Kemudian untuk P2-nya juga sama. Kita sorot ini dijumlahkan dengan burst time-nya P2. Ketemu 18. Kemudian untuk P1 kita sorot ini dijumlahkan dengan burst time-nya P1. 30. Baik. Nah, bisa kita temukan bahwa P4 itu dimulai pada menit ke-0, kemudian P3 dilanjut di menit ke-4, P2 di menit ke-10, P1 di menit ke-18, kemudian berakhir pada menit ke-30. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham belum? Baik, kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nah, bedanya seperti tadi kita pakai nama proses ya, ada namanya.
Pertama-tama kita cari dulu jumlah prosesnya berapa. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai counter, kita harus ngitung manual kan. Jadi awan satu, bintang, citra, kita hitung satu-satu. Kita bisa pakai counter, kita sorot ini, set, kita enter, kita bisa temukan bahwa jumlah prosesnya ada 10. Baik, lanjut. Nah, JWP itu adalah, seperti yang tadi, adalah arrival time dibagi dengan jumlah prosesnya. Arrival time, kita sorot, dibagi dengan jumlah prosesnya. Nah, harus kita ingat, kita harus mengunci barisnya dengan tombol dolar. Kita enter, kita drag ke bawah, kita copy ke bawah, ketemu. Nah, kemudian untuk rasio itu burst time dibagi dengan JWP. Kita sama dengan kan, kita sorot burst time-nya dibagi dengan JWP. Kita enter, kita drag ke bawah, maka kita bisa temukan ini. Nah, dari sini kita bisa melihat urutannya, bisa tentukan urutannya. Urutan yang pertama jelas ini satu, kemudian ini dua, terus ini tiga. Nah, kenapa ini sama? Cuman urutannya berbeda. Kita lihat arrival time-nya. Untuk Citra, Citra itu cit, yang sama ini kan Citra sama Ika. Nah, Citra ini datangnya di menit kelima, sedangkan Ika datangnya di menit 10. Otomatis Citra lebih duluan datangnya. Urutannya lebih duluan, maksudnya. Kemudian ini urutan keempat. Kemudian urutan yang kelima adalah yang ini. Urutan yang keenam adalah yang 12. Urutan 7, 8, 9, kemudian 10. Nah, sudah ketemu. Nah, terus kita cari totalnya. Total dari burst time. Kita bisa pakai rumus sum. Ini kita drag ke bawah. Kita enter. Nah, ketemu totalnya adalah 59. Kemudian kita cari average-nya atau rata-ratanya. Sama dengan kita sorot ini, kemudian kita bagi dengan jumlah prosesnya. Kita enter, maka kita bisa temukan rata-ratanya adalah 5,9. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa simulasikan dengan Gantt chart. Awal-awal 0, kemudian selanjutnya kita sama dengan sort ini, kita pilih yang honey. Karena dia urutan pertama. Oh ya, dijumlahkan dengan punyanya honey. Nah, kita coba apakah bisa kita drag ke kanan. Oh, ternyata tidak bisa ya. Baik, kita pakai cara yang seperti tadi. Untuk citra kita sama dengan kita sorot ini jumlah dengan miliknya citra. Enter 7. Kemudian sama dengan kita lanjut ke Ika. Kita sorot ini dijumlahkan dengan miliknya Ika 6. Sama dengan ketemu 13. Lanjut ke Galang. Sama dengan kita sorot ini yang depannya ditambahkan dengan miliknya Galang. Enter ketemu 19.
Kemudian lanjut ke Fajar, kita sorot ini dijumlahkan dengan miliknya Fajar 5, ketemu 24. Lanjut ke Dewi, kita sorot ini jumlahkan dengan miliknya Dewi, persennya Dewi 9. Maka ketemu 33. Lanjut ke Awan, kita sorot depannya, jumlahkan dengan miliknya Awan 6. Terus kita ke Eka. Eka kita sorot ini dijumlahkan dengan miliknya Eka 8. Enter, ketemu 47. Kemudian Bintang, kita sorot ini, kita jumlahkan dengan miliknya Bintang. Kita enter, ketemu 84. Terus terakhir untuk Jaya, kita sorot 54, dijumlahkan dengan miliknya Jaya. Nah, maka hasilnya kita bisa tahu kalau pada urutan terakhir selesai pada menit ke 59. Nah, mungkin kurang lebihnya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Baik, ya, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Itu mengenai guaranteed scheduling pada sistem penjadwalan proses di sistem operasi. Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, boleh bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.